Ya halo semua kawan mistis, kita barusan tuh mengunjungi sebuah bendali yang ada di Balikpapan gitu ya. Dan aku tadi barusan juga ditemanin sama Kak Kupu-Kupu. Ya ini namanya Kak Kupu-Kupu ya. Kita udah mengunjungi bendali itu dan kita udah melihat ada apa aja di sana gitu ya. Nah aku sekarang sama Kak Kupu-Kupu udah berada di sebuah bendali yang ada di kota Balikpapan ya. Ini tempatnya kita di Bendali 3. Nah kalau kalian bisa lihat nih di belakang kita itu kayak ada bendungan dan beberapa orang tuh yang lagi mancing tuh guys di sana guys ya. Jadi kita memang hari ini pengen kesini untuk menginvestigasi ya secara astral apakah mungkin ada sosok-sosok atau seperti apa yang berada di tempat ini. Nah tadi kebetulan kita tadi sudah disambut oleh sebuah sosok gitu kak ya. Tadi kakak lihat apa kak? Bocil. Ada bocil. Bocilnya di mana? Nanti kita tunjukin bocilnya di mana. Kalau aku tanya sama Kak Kupu-Kupu nih, gimana perasaannya pertama kali mendatangi atau memasuki area Bendali 3 itu? Apa sih namanya? Tadi waktu masuk pertama itu, yang sebelum lihat bocil itu kayak di kepala aku tuh kayak digoyang-goyang gitu. Kayak digoyang-goyang gitu ya. Mungkin mereka udah sadar gitu ya. Iya. Tentang kehadiran kita dan juga kedatangan kita gitu. Makanya digoyang-goyang gitu. Sempat takut nggak sih sebenarnya? Kenapa? Sempat takut nggak? Nggak takut sih. Kalau takutnya enggak, cuman kayak apa sih? Badannya tuh kayak sempoyongan gitu. Kayak sempoyongan. Sempoyongan aku. Ya memang sebenarnya satu hal yang aku harus bilang adalah yang nggak bikin nyaman adalah pada saat kita tuh kayak ngerasa bener-bener diliatin gitu ya. Diliatin dari berbagai macam arah gitu ya. Dari segala arah kita diliatin kayak seolah kita tuh tahu gitu kita tuh mau ngapain di situ ya. Tapi memang dari tadi kita di sini tuh kayak berasa banget kita tuh diliatin sama ya selain sama teman-teman yang lagi mancing juga diliatin sama sosok-sosok yang menghuni tempat ini. Tapi sebenarnya yang menarik gitu yang pengen kita kasih tahu sebenarnya ada beberapa titik yang memang memiliki energi yang sebenarnya tuh lebih dominan dibandingkan beberapa area yang ada di sana. Nah, tapi uniknya memang di tengah-tengah dari si Bendali itu ada sebuah gubuk gitu ya, ada sebuah gubuk berwarna coklat yang mengapung di atas airnya yang dihuni oleh sesosok perempuan gitu ya. Perempuan yang kalau dibilang mukanya cantik nggak sih? Nggak juga sih, jadi biasa aja. Kalau misalkan dibilang cantik nggak juga, dibilang serem nggak juga. Posisinya dia berada di depan pintu si gubuk tadi gitu. Nah aku tuh ngerasa memang dia adalah sosok yang menghuni tempat itu. Dan aku bisa mendengar segelinting suara senandungnya gitu, dan aku yakin di malam hari pasti dia sering banget kayak bersenandung atau bernyanyi di area tersebut gitu ya. Nah sebenarnya dari tempat ini ada yang menarik guys. Jadi kan ini sebenarnya kayak bendungan atau mungkin semacam danau yang sengaja dibuat, tapi karena mungkin tempat ini udah lama banget kayak nggak ditinggalin atau nggak dikunjungin sama orang, walaupun beberapa orang datang ke sini buat mancing. Tapi yang menarik perhatian adalah yang ada di tengah-tengah dari bendungan ini atau si Bendali ini ya, yang mana memang ada sebuah pondok yang berada di atas air yang dihuni oleh seseorang. Itu wujudnya perempuan gitu ya. Tapi kalau dibilang apakah dia itu kuntilanak, bisa jadi karena sebenarnya dari segi energi itu hampir mirip. Nah tapi uniknya adalah yang aku rasa dia tuh suka banget bersenandung di malam hari. Nah tadi kakak juga sempat bilang tuh, sempat menunjukkan area yang paling energinya kuat. Nah kakak ngerasa ada apa di situ? Ini kalau dari Kak Kupu-Kupu, di mana area yang menurut kakak paling menarik dari tempat ini? Itu ke bagian-bagian situ. Bagian ujung situ ya, di hutan-hutan itu ya. Ada cewek. Tadi cewek tapi nggak kelihatan mukanya gimana. Cuman yang ngadep ke belakang gitu. Tapi energinya itu kerasa kuat banget. Kuat banget. Aku juga ngerasain hal yang sama gitu ya. Walaupun sebenarnya dia nggak agak tipikal yang mungkin dibilang pemalu dan nggak suka dengan pendatang sebenarnya sih. Karena pada saat kita kesana sosoknya tuh memperlihatkan dari belakang ya. Dia tuh kayak bahasa itu kayak membelakangi kita sambil sedikit melirik gitu ya ke belakang dengan matanya yang tajam dan terlihat kalau dia tuh nggak suka gitu kalau kita datang gitu ya. Walaupun memang sekitar sana tuh kayak banyak banget ya modelan kayak jalanan, genderuwo, entitas yang biasa sering muncul di sana itu banyak banget di dekat sana ya. Memang dari awal kita datang itu udah Kak Kupu dari sambut sama bocil ya di antara pepohonan ya sambil ngintip gitu ya.
mungkin dia penasaran ini orang dua ngapain ke sini gitu ya, lagi mau apa, karena memang bukan cuma kita yang ada di sana, banyak juga teman-teman para pemancing yang lagi mancing di sana gitu. Ya terus nih, kakak juga sambil nanti kakak ngerasain energi dari sosok ular ya. Iya ular, tapi nggak tahu tempatnya, sosoknya itu ada di mana nggak tahu, cuma ada energinya. Nah, ada lagi nih yang aku pengen kasih tahu sama kalian tentang sosok yang juga mendiami tempat ini. Ya, energi dari sosok ular besar tuh juga berasa banget sih di sini. Cuman sekarang aku nggak lihat sosoknya ada di mana, tapi energi itu kerasa banget sampai di sini. Aku juga merasakan hal yang sama gitu ya. Memang ada sosok ular yang mendiami si bendungan itu, tapi aku juga tidak melihat sosoknya ada di mana, tapi energinya itu berasa. Kan kita tahu ya kalau bendalinya itu terhubung gitu ya dengan mendali 4 juga gitu, dan bisa aja di saat ini sosoknya tidak menampakkan diri gitu ya, tapi biasanya mungkin di saat-saat tertentu dia bisa aja muncul dan menampakkan diri di tempat itu gitu. Ya, kebayang gak sih kalau misalkan malam di sana tuh kayak gimana rasanya? Pasti ramai banget kayak orang ini deh, arisan Kunti. Pasti ramai banget ya, Iya. kayak arisan Kunti ya. Dia ngomongin soal Kunti, juga ada tadi sosok Kunti yang lagi berdiri di tengah-tengah jalan setapak yang ada di bendungan itu. Sosoknya itu lumayan gede loh, dan lumayan tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan aku. Walaupun sebenarnya dari perwujudannya itu kayak nggak terlalu solid dan masih transparan, tapi kelihatan dia tuh ada di situ gitu, Iya. dan berasa banget energinya lagi berada di tengah-tengah, ngeliatin kita lagi ngambil-ngambil Iya, gambar betul. sambil bikin konten di situ gitu ya. Nah, di Bendali kita bisa menyusuri kayak ada semacam jalan setapak di sini ya, yang aku pun merasakan di sisi-sisi kanan dan kirinya itu sering banget jadikan tempat mereka untuk bersantai, duduk ya, berdiri. Bahkan beberapa entitas kuntilanak pun juga sering banget berada di tempat ini, karena aku masih bisa ngerasain sisa-sisa energi dari mereka gitu ya. Kalau dilihat nih ya, di tengah-tengah dari tempat ini sebenarnya ada yang lagi berdiri, cuman karena ini siang dan dia bentukannya juga nggak terlalu solid, jadi nggak terlalu kelihatan jelas, tapi energinya itu berasa di tengah-tengah sana gitu ya. Tapi aku rasa sebenarnya sih entitas sana bukan entitas yang terlalu agresif sih, karena memang tipikalnya mereka menghuni tempat itu, dan juga mereka nggak diusik ya, kecuali memang diusik pasti mereka akan marah. Kecuali tadi itu yang satu titik di mana energinya paling besar ya, paling kuat, itu berasa banget dia tuh nggak suka sama kedatangan kita ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian datang ke tempat-tempat yang kayak model kayak gitu, pentingnya menjaga ucapan dan juga apa ya, perbuatan, supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Tadi juga ada kita satu momen di mana kita tuh pengen itu ya bikin kontennya atau wawancaranya gitu di kayak model apa namanya, kayak saung gitu ya. Cuman ya karena terlalu banyak yang ngeliatin gitu, akhirnya kita memutuskan untuk daripada kita ngobrolin merekanya pada dengerin gitu, pada datang, akhirnya kita memutuskan untuk datang atau pergi ke tempat lain gitu ya. Nah, sebenarnya sih yang bikin gak nyaman tuh adalah karena kita selalu diliatin gitu. Kalau jalan selalu diliatin, di mana-mana diliatin. Nah, mau duduk situ ada juga yang di situ ya kan. Sebenarnya tempat ini cukup seru sih buat kalau misalkan jalan-jalan sore gitu. Nah, tapi nih kalau menurut Kak Kupu-Kupu, energinya kelas nggak sih di sana? Mungkin karena di sana itu kan apa sih, orang-orang yang beraktivitas di situ kan nggak terlalu musik-musik mereka juga. Ya dengan urusannya masing-masing, mereka aja santai-santai aja sih, nggak terlalu yang kayak gimana-gimana gitu. Iya sih, aku juga ngerasain kayak gitu, karena memang mereka juga nggak begitu peduli dengan kita yang datang, mungkin cuma karena penasaran aja nih orang ngapain di sini, mau ngapain, gitu, lagi apa, gitu ya. Kan kalau dibilang energinya clash, nggak juga sih ya, dan tekanan energi juga rendah. Untuk level tekanan energi itu rendah, dalam artinya kita nggak terlalu bertumbukan sampai ke sampai kayak gimana gitu. Karena ada beberapa tempat yang memang energinya kuat banget gitu ya, bahkan kita sampai mual, sampai puyeng, karena mereka itu neken kita. Tapi kalau di sana tadi itu kayak so far aman-aman aja gitu ya. Nah, oke, kawan mistis, itulah investigasi singkat kita hari ini ya dengan Kak Kupu-Kupu ya. Semoga nanti kita nextnya bisa
investigasi lagi tempat-tempat lain, tentunya dengan aku dan juga ada Kak Kupu di sini. Sampai jumpa di investigasi astral selanjutnya. Bye bye.